Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar kalian semua siswa kelas 7? Ibu harapkan kalian selalu sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran IPA pada hari ini. Materi kita adalah materi lanjutan di semester 2, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti biasa pada awal pembelajaran, Ibu selalu memberikan tujuan pembelajaran tentang pengertian lingkungan, tentang komponen lingkungan, kemudian tentang interaksi dalam ekosistem, dan interaksi antara komponen biotiknya. Sebelum masuk materi, Ibu minta kalian perhatikan, kalian amati gambar yang Ibu sajikan ini. Ada gambar apa saja? Gambar pertama, mungkin kalian bisa mengamati di sini ya. Ini adalah suatu daerah perairan atau lautan. Bisa juga lautan. Di sini ada beberapa makhluk hidup. Kalau kalian amati, makhluk hidup yang berbeda jenisnya. Kemudian ada juga makhluk tak hidupnya. Kemudian gambar kedua, setelah kalian amati, mungkin kalian bisa membedakan di sini ada juga makhluk hidup dan makhluk tak hidupnya, dan lingkungan atau tempat di dalam pengamatan gambar kedua ini berbeda dengan pengamatan gambar yang pertama. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang lingkungan di mana makhluk hidup dan makhluk tak hidup tadi berada. Selain mempelajari tentang lingkungan, nanti kita akan mempelajari juga tentang komponen utama yang ada di dalam lingkungan tersebut. Seperti yang Ibu katakan tadi, pada gambar hasil pengamatan ada yang disebut dengan komponen biotik. Bio artinya hidup. Jadi komponen biotik itu adalah komponen yang ada di dalam lingkungan, tetapi terdiri atas makhluk yang hidup. Makhluk hidup itu bisa ditentukan berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup, dan materinya sudah kita pelajari di semester 1. Contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mikroorganisme atau makhluk hidup yang sangat kecil. Komponen utama yang kedua adalah abiotik. A artinya tidak, abiotik artinya tidak hidup. Jadi komponen abiotik adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan tetapi tidak hidup atau benda mati. Contohnya air, udara, cahaya, tanah, dan sebagainya yang ada di dalam lingkungan. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang habitat. Nah, habitat ini ada di dalam lingkungan. Habitat ini tempat hidup. Jadi tempat hidup atau tempat tinggal makhluk hidup. Kalau lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar makhluk hidup. Dari gambar tadi kita bisa mengetahui segala sesuatu yang ada di luar individu atau di luar makhluk hidup. Misalnya yang hewan, ikan ya, atau ada rusa pada gambar tadi. Rusa itu berada di daerah habitat tempat tinggalnya, misalnya di hutan. Segala sesuatu yang ada di luar dari rusa itu adalah lingkungannya. Apa saja yang ada di luar dari individu atau dari hewan rusa tersebut, kita bisa tahu ya, ada pohon, kemudian ada hewan makhluk hidup yang lain, ada batuan. Nah, itu yang disebut dengan lingkungan. Sedangkan hutan adalah tempat hidup atau tempat tinggalnya rusa. Atau di daerah air tadi kita bisa lihat juga ada beberapa jenis ikan. Nah, di luar dari ikan itu adalah lingkungannya. Apa saja yang ada di luar dari ikan? Ada ikan jenis lain, makhluk hidup jenis lain, kemudian ada batu-batuan, ada air, itu disebut dengan lingkungan. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari juga tentang ekosistem. Bagaimana bisa terbentuknya ekosistem, kemudian terbentuknya komunitas, ya. Kita lanjutkan. Sebelum kita membahas komponen pembentuk ekosistem, Ibu minta kalian perhatikan dulu beberapa gambar yang Ibu sajikan ini ya.
Ini ada gambar gurun, ada padang rumput, ada taiga, kemudian hutan hujan tropis, hutan gugur, dan tundra. Dari gambar ini kalian bisa menyimpulkan ada perbedaan, ya, ada perbedaan antara daerah gurun dengan daerah yang lainnya. Makhluk hidupnya juga berbeda antara satu lingkungan tertentu dengan lingkungan yang lain, atau habitat tertentu yang ditempati makhluk hidup itu berbeda. Kita simak ya materi selanjutnya. Terbentuknya ekosistem atau itu tadi satu lingkungan antara makhluk hidup yang saling berinteraksi dengan makhluk hidup yang lain, ataupun antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup, itu disebut ekosistem. Bisa terbentuk pasti dimulai dari hal-hal yang kecil dulu, dari makhluk hidup yang tunggal atau dari individu. Jadi makhluk hidup tunggal atau individu itu sama. Jumlahnya berapa? Tunggal artinya satu, artinya makhluk hidupnya satu. Jadi itu yang paling kecil, membentuk ekosistem. Dari individu nanti makhluk hidupnya akan membentuk populasi. Dari gambar ini kita bisa lihat contoh populasi, ada sekelompok makhluk hidup yaitu burung. Jumlahnya sudah banyak. Yang pertama jumlahnya satu, kemudian jadi dua atau lebih. Apabila makhluk hidup itu sudah memiliki jumlah yang banyak dan sejenis, sama jenisnya, itu disebut sebagai populasi. Setelah terbentuk populasi, akan terbentuk komunitas. Seperti gambar ini kalian lihat, di sini ada burung kecil ya, burung gereja atau burung pipit. Kemudian di sini ada juga jenis burung yang lain, burung bangau. Nah, mereka sudah berbeda spesies, berbeda jenis, tetapi berada dalam satu lingkungan, dalam satu habitat tempat tinggal yang sama. Nah, apabila sudah berbeda jenis dan jumlahnya banyak, maka sudah terbentuk komunitas. Minta kalian betul-betul pahami ya, contoh-contohnya individu itu hanya satu, populasi lebih dari satu, dua atau lebih makhluk hidup yang sejenis, sedangkan komunitas itu sudah terdiri dari banyak makhluk hidup yang berbeda jenis. Setelah terbentuk komunitas, maka barulah terbentuk ekosistem. Jadi ekosistem ini adalah kumpulan dari makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak dan beraneka ragam, dan berbeda-beda, beraneka ragam. Kemudian terjadi hubungan timbal balik di dalam satu habitatnya, dalam satu lingkungannya, antara makhluk hidupnya dengan makhluk tak hidup. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Ada hubungan timbal balik, hubungan saling memerlukan antara makhluk yang hidup dengan makhluk tak hidup, antara komponen biotik dan abiotik. Setelah terbentuk ekosistem, akan terbentuk yang lebih besar lagi dari ekosistem, yaitu biosfer. Jadi biosfer ini adalah kumpulan, gabungan semua ekosistem yang ada di seluruh permukaan bumi. Itu disebut dengan biosfer. Bisa tidak biosfer ini terbentuk jika tidak ada populasi? Otomatis jawabannya tidak bisa ya. Tidak bisa akan terbentuk biosfer, karena segala sesuatu yang besar harus terbentuk dari tahapan-tahapan yang kecil, dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, baru terbentuk yang besar yaitu biosfer. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang interaksi yang terjadi di dalam satu ekosistem tadi. Seperti yang Ibu katakan tadi, dalam ekosistem itu terjadi hubungan timbal balik, hubungan saling memerlukan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup, ataupun antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Berkaitan dengan proses makan dan dimakan,
maka akan terjadi yang namanya peristiwa rantai makanan di dalam satu ekosistem. Rantai makanan ini adalah proses perpindahan energi atau makanan dari sumber pertama, dari produsennya, penghasil makanannya, ke konsumen atau pemakan hasil produsen. Yang kedua, setelah rantai makanan terbentuk, nanti akan terbentuk jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan, tidak terputus ya. Kemudian yang ketiga, akan terbentuk piramida makanan. Piramida makanan ini menggambarkan sebuah piramida, yaitu di dalamnya ada perbandingan komposisi populasi dari yang besar ke tingkat puncak, yaitu yang populasi yang terkecil. Untuk lebih jelasnya kalian perhatikan ini ya, saling tergantungan atau interaksi antar komponen biotik antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan tadi, hubungan makan atau proses makan dan dimakan antara makhluk hidup. Dari gambar yang kalian lihat ini, diawali adanya produsen, penghasil makanan. Satu-satunya penghasil makanan di alam adalah tumbuhan hijau. Itu adalah satu-satunya produsen atau penghasil makanan utama di alam, yaitu tumbuhan hijau. Kenapa tumbuhan hijau? Ingat ya, tumbuhan hijau adalah tumbuhan yang mampu membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari dan zat klorofil. Nah, kita lanjutkan ke proses makan dan dimakan atau proses rantai makanan. Ingat, rantai makanan ini tidak terputus, selalu menyambung. Dari awal produsen nanti akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 atau makhluk hidup yang memakan produsen pertama kali, itu disebut dengan konsumen tingkat 1. Yang makan rumput pertama kali adalah belalang dari gambar ini. Bisa juga hewan lain, tapi dari gambar ini belalang pertama kali memakan produsen, yaitu rumput. Bisa juga padi ya, di sini gambar ini bisa padi atau rumput. Nah, setelah konsumen tingkat 1 ini memakan produsen, selanjutnya konsumen tingkat 1 bisa saja dimakan oleh konsumen tingkat 2. Dari gambar ini yang berkedudukan sebagai konsumen tingkat 2 adalah katak atau kodok. Jadi belalang nanti akan dimakan oleh kodok. Selanjutnya kodok akan dimakan oleh ular. Jadi kedudukan ular adalah sebagai konsumen atau pemakan tingkat 3. Kenapa disebut tingkat 3? Karena konsumen tingkat 3 ini memakan konsumen tingkat 2. Selanjutnya ular ini akan mati. Tidak ada hewan lain yang memakan ular, tapi lama-kelamaan ular juga tetap akan mati dengan sendirinya. Setelah ular mati, nanti jasad reniknya akan diuraikan di dalam tanah oleh mikroorganisme kecil yang disebut sebagai pengurai atau decomposer. Di dalam tanah, pengurai dan atau decomposer ini bisa berupa jamur, bisa berupa ulat, belatung, ya. Nah, di dalam tanah nanti sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati akan diuraikan. Selanjutnya akan diserap lagi oleh tumbuhan. Akar tumbuhan akan menyerap garam-garam mineral dari dalam tanah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang konsumen yang sudah mati tadi. Selanjutnya akan diproses kembali oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Terulang lagi, akan dimakan lagi oleh konsumen tingkat 1 dan seterusnya. Jadi tidak terputus rantai makanan ini, selalu sambung menyambung dengan urutan tertentu. Itu disebut dengan rantai makanan. Selanjutnya jaring-jaring makanan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi pengertiannya, ini gambarnya bahwa jaring-jaring makanan ini terdiri dari beberapa rantai, sekumpulan rantai makanan yang sangat kompleks, ya, sangat banyak, bergabung menjadi satu, tidak terputus juga. Di sini kalian bisa melihat gambarnya ada beberapa rantai makanan yang saling menyambung.
Jadi kalau sudah ada lebih dari satu rantai makanan, maka itu sudah bisa dikatakan terbentuk jaring-jaring makanan. Selanjutnya tadi ada yang disebut dengan piramida makanan atau piramida ekologi, ini sama ya. Nah, itu menggambarkan jumlah produsen yang paling banyak pada tingkatan bawah piramida, itu jumlahnya sangat banyak diduduki oleh produsen atau tumbuhan hijau. Kemudian tingkat tropik kedua itu sudah diduduki oleh konsumen satu, dan jumlahnya juga sudah agak kurang dibandingkan tadi produsen. Semakin ke atas semakin mengecil, artinya semakin ke atas semakin jumlah makhluk hidupnya semakin sedikit. Terjadilah keseimbangan ekosistem. Apa yang terjadi jika produsen ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan konsumennya? Maka ekosistem akan tidak seimbang, akan terganggu. Mereka akan berebut makanan karena jumlah makanannya lebih sedikit, dan piramida makanan juga tidak akan terbentuk. Selanjutnya, arus energi. Nah, ini arus energi ini pasti terjadi apabila ada proses makan dan dimakan. Energi dari makhluk hidup produsen yang pertama itu akan berpindah. Ya, energi pertama yang didapat oleh produsen ini dari matahari pada saat proses fotosintesis. Itu adalah sumber energi terbesar di permukaan bumi, yaitu matahari. Setelah itu, tumbuhan akan mendapatkan energi yang pertama dari matahari dan jumlahnya sangat banyak. Di sini ada ukurannya. Selanjutnya, konsumen tingkat 1 akan mendapatkan energi dari produsen, dan seterusnya sampai konsumen tingkat atas. Materi kita selanjutnya adalah interaksi makhluk hidup yang berkaitan dengan adanya hubungan saling memerlukan atau timbal balik. Ya, yang disebut dengan simbiosis. Jadi, simbiosis ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Simbiosis ini ada beberapa macam. Hubungan antara makhluk hidup sesama makhluk hidup itu karena mereka saling memerlukan. Jadi ada makhluk hidup yang sama-sama memerlukan dan sama-sama mendapatkan keuntungan, yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Tapi ada juga makhluk hidup yang saling memerlukan tetapi satu mendapatkan keuntungan, yang makhluk hidup lainnya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Ini contohnya. Ini yang disebut dengan simbiosis komensalisme. Nanti ada contohnya ya. Kemudian simbiosis parasitisme. Nah, ini hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, tapi yang satu mendapatkan keuntungan, makhluk hidup yang lainnya mendapatkan kerugian. Selanjutnya ada yang disebut dengan interaksi antibiosis atau amensalisme. Ini adalah interaksi organisme di mana salah satu organisme itu bisa menghambat pertumbuhan makhluk hidup atau organisme yang lain. Nah, ini contohnya ya, pola-pola interaksi simbiosis tadi. Misalnya yang saling menguntungkan tadi antara lebah dengan bunga, bakteri dengan tanaman, kacang-kacangan, manusia dengan bakteri di dalam usus kita, ada yang menguntungkan. Kalau simbiosis komensalisme itu yang tadi satu untung tapi yang lain tidak dirugikan, tidak juga diuntungkan. Contohnya di sini antara tumbuhan anggrek, epipit ya, yang biasa hidup menumpang di pohon. Kemudian antara ikan remora dengan ikan hiu. Simbiosis parasitisme bisa kalian lihat juga di sini yang merugikan benalu dengan tumbuhan inang, kemudian parasit pada manusia yang menyebabkan penyakit. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang karakteristik makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup berdasarkan cara menyusun makanan atau cara mendapatkan makanannya. Ada dua macam organisme atau makhluk hidup ya. Ada autotrof dan heterotrof. Autotrof ini adalah organisme atau makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk membuat makanan sendiri, menghasilkan makanan sendiri. Seperti tadi yang Ibu katakan, produsen yang biasanya tumbuhan hijau itu menjadi produsen karena tumbuhan hijau bisa menghasilkan makanan sendiri. Ada dua macam, ada fotoautotrof dan kemoautotrof. Organisme yang bisa menggunakan sumber energi cahaya untuk membuat makanan sendiri, terutama tumbuhan hijau tadi ya. Nah, kemudian
Kemoautotrop ini organisme atau makhluk hidup membuat makanan sendiri tapi dengan bantuan reaksi kimia. Ini contohnya ya. Nah, selanjutnya makhluk hidup heterotrop. Makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri tapi mereka mendapatkan makanan dari makhluk hidup yang lain. Ada 3 macam, herbivora, karnivora, dan omnivora. Yaitu makhluk hidup hewan pemakan tumbuhan itu disebut herbivora, pemakan daging karnivora, dan omnivora ini adalah hewan pemakan segala. Itu tadi pengelompokan makhluk hidup berdasarkan cara membuat makanan atau mendapatkan makanannya. Nah, selanjutnya perhatikan gambar. Ini adalah gambar pola-pola interaksi yang terjadi antara sesama makhluk hidup yang dikenal tadi dengan istilah simbiosis. Karena nanti pada saat ulangan akan Ibu jadikan soal ulangan. Selanjutnya ini adalah tugas kalian hari ini. Perhatikan gambar yang pertama ini adalah ada gambar padang rumput, ada rusa. Selain ada rusa, ada hewan lain gak di sini? Dilihat ya, ternyata ada. Selain padang rumput, ternyata ada juga pohon-pohon. Dari gambar ini kalian lihat ya, ada cahaya. Ini adalah ekosistem air ya. Ini kalian lihat apa saja makhluk hidup yang ada dan makhluk tak hidup yang ada di lingkungan perairan ini. Kemudian gambar ketiga, kalian perhatikan betul-betul, kalian diskusikan juga sama teman. Ini gambar apa? Ekosistem atau lingkungan apa? Ada 3 gambar ya. Langkah-langkah pengerjaannya, kalian pilih salah satu saja dari 3 gambar tadi. Kemudian kalian masukkan ke dalam tabel hasil pengamatan. Nah, tabel ini yang harus kalian tulis dan harus kalian kirim nanti pada saat ada link pengumpulan tugas. Jadi kalian tulis tabelnya, kalian isi contoh pengisiannya. Habitat, kalian tulis tadi habitatnya apa, namanya, lingkungannya, tempat tinggalnya, misalnya ekosistem padang rumput, kalian tulis di sini ekosistem atau lingkungan padang rumput. Apa saja tadi makhluk biotiknya, kalian tulis ya. Ada hewan, ada tumbuhan, ditulis di sini. Kemudian abiotik apa saja yang tak hidupnya, tulis juga di sini. Kemudian rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kalian tulis juga di sini. Jika ada rantai makanan yang terbentuk, kalian tulis dalam bentuk diagram saja, panah, pakai panah ya. Tidak usah digambar, cukup namanya, misalnya tumbuhan atau rumput dimakan rusa. Pakai panah lagi, rusa nanti dimakan apa. Nah, jadi ingat rantai makanan itu saling menyambung, tidak terputus. Selanjutnya interaksi, pola interaksi kerja sama atau hubungan timbal balik antar makhluk hidupnya ada tidak pada gambar tersebut. Ingat jenis interaksi tadi dalam bentuk simbiosis apa saja, kalian tulis makhluk hidupnya. Jika ada simbiosis mutualisme, kalian tulis di sini makhluk hidupnya antara siapa, antara hewan apa, misalnya antara tumbuhan apa dengan tumbuhan apa, atau hewan dengan tumbuhan. Kalian tulis di sini di kotak makhluk hidup. Dikira paham ya cara pengisiannya? Ingat, kerjakan secara berkelompok supaya kalian bisa bertukar pikiran jawaban dengan teman. Jadi bukan hanya satu orang saja. Pertanyaan harus dijawab singkat ya, tidak perlu panjang, tapi kalian jawab. Ini ditulis di buku tugas dan dikirim. Perwakilan saja satu anggota kelompok atau ketua kelompok yang mengirim ke link tugas. Jadi tidak semua harus mengumpul. Ingat, tulis nama, tulis semua nama anggota kelompok yang diajak berdiskusi. Jadi cukup satu yang dikirim, tapi namanya harus ditulis semua. Ibu kira cukup sampai sekian dulu penjelasan materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan bermanfaat, membantu kalian untuk belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.